Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, yuk pimpin doa dulu. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa kepada masing-masing. Doa, mulai. Doa, mulai. Oke, sehat ya semuanya? Ya, Bu Aida absen dulu. Kalau kemarin formasi tidak lengkap, sekarang mudah-mudahan lengkap. Ya, sudah semuanya lihat dulu kebersihannya. Silakan dicek sudah piket ya tadi. Bagus. Angga sudah tidak pusing lagi ga masalah botol? Apa silakan cek kebersihan sudah ya? Berarti sudah siap ya? Nah, oke. Kita mulai dari sini. Ini di mana? Coba dibacakan dulu yang kemarin. Fahril, bacakan Ril. Yang ini Ril. Ya, ini sampah ya. Ada yang sudah nyampe ke sini? Yang pernah nyampe siapa? Ah, lumayan nih. Ini memang menggunung seperti ini. Sampai sekarang? Masih. Nah, belum masuk sampai sini ya. Tapi sudah kelihatan dari jauh gunung-gunungnya seperti ini ya. Nah, baunya sampai kerasa nggak? Bau ya. Nah itu, bayangkan kalau di sini ada rumah penduduk. Sini ada rumah penduduk nggak? Ada ya? Tapi jauh ya? Oke, tapi jauh. Nah, kalau seandainya ini memang dekat sama masyarakat, kira-kira ini akan menimbulkan apa? Penyakit. Selain baunya juga banyak. Iya, betul. Jadi ada nyamuk. Terus kalau misal, untung ini daerah tinggi ya, terbang ini ya? Masuk tinggi nggak ini? Masuk tinggi kan? Nah, kalau seandainya kita ada di dataran rendah, kira-kira terjadi banjir nggak? Banjir ini masalah. Makanya kemarin gerakan Angga sebenarnya menyimpan sampah itu benar. Itu namanya kalau di Jogja itu ada namanya bank sampah. Bank sampah itu dijual. Dan itu lumayan loh. Jadi kalau kalian mau mulai aja lagi nggak apa-apa. Tapi di dalam dan dirapikan. Lanjut ya. Nah, pada kali ini tujuan buah hidup pembelajarannya. Ya, silakan dibaca dulu sendiri. Nah, kita akan belajar tentang fungsionalisme. Harapan Bu Aida kalian bisa nanti menjelaskan itu melalui pandangan fungsionalisme. Nah, ini ya, nanti harapannya mampu. Lalu melalui video, kalian nanti juga cari video, akan menemukan faktor penyebab dan melalui pandangan fungsionalisme. Lalu kita akan berkelompok, lalu akan mempresentasikan seperti biasa, ditulis di LKPD ya. Lalu kemudian kalian akan bisa mengembangkannya. Nih, jadi kita akan belajar apa hari ini? Iya, faktor penyebab masalah sosial dalam pandangan teori fungsionalisme. Siapa aja yang bertanggung jawab, Masya? Siapa masyarakat itu? Kenapa kok kalian bisa jadi faktor penyebabnya? Coba satu-satu dari kamu dulu. Kenapa? Karena kita yang memakai. Karena kita yang memakai apa? Iya, betul. Karena satu orang ini kalau beli-beli banyak nggak? Banyak ya. Satu orang beli-beli itu bisa banyak. Bisa tidak hanya satu jenis plastik ya. Sama air botolnya, terus pentulnya. Coba dibacakan enggak ngantuk enggak? Menurut pandangan teori fungsionalisme mendefinisikan masyarakat sebagai struktur dengan bagian-bagian yang saling terkait. Masyarakat secara keseluruhan dari segi fungsi unsur-unsur sosial seperti kelompok sosial, kebudayaan, lembaga sosial, stratifikasi, kekuasaan, dan kewenangan. Oke, seperti itu. Jadi menurut kalian bisa mendefinisikan ini dulu nggak? Menurut kalian apa itu? Bisa. Apa? Menurut kamu gimana? Dari fungsi adalah struktur sosial dan saling berkaitan dengan lain. Apa gimana? Struktur? Teori fungsionalisme adalah
struktur masyarakat yang saling berkaitan satu sama lain. Tapi kalau coba kira-kira kalian tiba-tiba kalian lagi diem, lalu ada temennya, woi, dari belakang ngeplak badan keras lagi. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Sondang bulu. Apa itu sampai sondang bulu? Gimana gak? Ya, kita akan ngadu duluan ya, ngadu. Kita responnya masih semua badan ya. Gak kayak duk. Ramalannya kan? Nanti semua badan ikutan kan? Ya, sama. Fungsionalisme juga seperti ini. Ya, fungsionalisme satu semua saling berkaitan. Walaupun yang sakit sebelah sini, yang respon yang mana? Seluruh badan. Seluruh badan. Sama, paham ya? Jadi kalau ada masalah sosial, berarti faktor penyebabnya bukan cuma satu tapi banyak unsur yang hingga menyebabkan hal itu terjadi. Paham semuanya? Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Gak ada pertanyaan? Yakin? Paham nih, beneran nih? Nanti Bu Wahida ada post-testnya. Di akhir Bu Wahida ada post-testnya. Itu nilainya individu. Ya, jadi setiap proses kita pasti ada nilainya. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kerja ke kelompok. Mau sendiri, Titin? Oh, enggak. Silakan dibagi menjadi 6 kelompok. Silakan jadi 6 kelompok dari sekarang. Sekarang tugas kalian adalah nanti mencari berita. Tugas kalian mencari berita yang mengandung masalah sosial yang ada di Sumeneb. Yang ada di Sumeneb. Ambil di YouTube boleh? Boleh. Nanti dicantumkan sumbernya. Ceritakan secuplikan saja di LKPD ya. Dan kalian analisis faktor penyebab masalah sosialnya. Sorry, ketutupan. Faktor penyebab masalah sosial dalam pandangan fungsionalisme. Nanti yang nggak paham nanya Bu Aida. Waktunya 10 menit saja. Setelah itu kita presentasi. Oke, silakan bergerak dari sekarang. Oke, silakan bekerja. Aja, jadi nggak usah terlalu banyak apa-apa. Nanti kamu lebih dalamnya di kolom analisis ya. Pria berinisial L di Kabupaten Sumeneb diringkus polisi karena diduga melakukan tindak pidana pencurian di sebuah toko bangunan di desa Kelak Daya, Kecamatan Lempeng, Sumeneb. Faktor penyebab masalah ini adalah faktor ekonomi, termasuk ke dalam teori fungsionalisme dalam pandangan disorganisasi sosial. Karena ada salah satu hal yang tidak berfungsi, seperti manajemen keuangan keluarga yang menyebabkan pelaku itu mengalami krisis keuangan, sehingga untuk mencukupinya pelaku melakukan tindak kriminal seperti mencuri. Terus faktor kedua yaitu faktor psikologis, karena pelaku memungkinkan itu tertekan atau stres akibat permasalahan ekonomi yang dihadapinya, sehingga pelaku mengambil jalan pintas dengan cara mencuri. Ketiga, faktor sosial, karena penghuni toko kurang dekat dengan atau teledor sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pencurian. Ya, silakan. Ada lagi? Tidak ada? Silakan ditanggapi. Kelompok 6, silakan ditanggapi.
bisa menambahkan dari keluarga besar harusnya saling menolong anak bagian dari keluarga, menolong bantuan ekonomi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari beberapa tentang demi membayar cicilan kredit. Ia mengaku motifnya untuk membayar cicilan mobil Innova. Kasus tersebut terungkap setelah Agus tercoba mencuri sepeda dan nyarisnya dihajar massa Minggu jam 9 sampai jam 2 pagi. Salah satu warga Fajar mengungkapkan pelaku melegakan aksinya dengan menggunakan mobil Innova yang terparkir di sebelah timur Taman Bunga. Mengetahui ada sepeda yang ditinggal oleh pemiliknya, pelaku melancarkan aksi jahatnya tersebut. Namun pemilik sepeda mengetahui perbuatan pelaku. Ada juga faktor penyebabnya, yaitu yang pertama faktor ekonomi karena akibat dari kurangnya ekonomi dan tidak terpenuhnya kebutuhan pelaku nekat mencuri, kurangnya dana. Yang kedua faktor psikologis, mungkin pelaku mengalami tekanan batin. karena mungkin dari Jangan diketawakan dong kalau temannya lagi belajar. karena mungkin orangnya kurang ekonomi Karena kekurangan itu. dari kan setuju. Ya, jadi kalau mau setuju karena memang mereka kekurangan ekonomi, hingga mereka nekat seperti itu. Oke, gitu ya. Oke, silakan kelompok 5. Mau nambahin aja, kalau analisisnya dengan pandangan teori fungsional, teori fungsional itu kan teori di mana fungsi pada struktur sosial itu tidak berjalan dengan baik. Bisa masukin teori fungsional, terus bisa masukin kan di teori fungsional ada 2 pandangan, ada patologi sosial sama disorganisasi sosial. Kalian bisa masukin pada disorganisasi sosial. Kenapa? Karena disorganisasi sosial merupakan sebuah kondisi melemahnya suatu nilai norma, baik itu norma agama, norma hukum juga kalian bisa masukin. Ya itu cukup sekian dari saya. Terima kasih. Oke, ada tambahan. Bisa juga ditambahkan sama norma kesusilaan. Karena itu kan dari hati nurani. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dong untuk kelompok 4. Thank you semuanya. Ya, kelompok 5. Silakan kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang masalah ratusan siswa di Sumeneb Satu Sekolah. Radio Kalimata Sumeneb, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb mencatat sepanjang tahun ajaran 2022 sampai 2020 sampai 2021, ratusan siswa di berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD hingga SMP mengalami putus sekolah. Ada 238 siswa putus sekolah di tahun ajaran 2020, di mana tingkat SD 47 siswa, MI 88 siswa, SMP 42 siswa, dan MTS sebanyak 61 siswa. Menurut Saidi, putus sekolah itu bukan karena faktor ekonomi, tapi pergaulan karena sekolah saat ini gratis. Terdapat beberapa faktor penyebab dari masalah tersebut. Yang pertama ada faktor sosial, karena adanya pergaulan bebas dari lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekolah, dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah tentang pentingnya pendidikan. Terus yang kedua ada faktor keluarga, yaitu kurangnya pengawasan terhadap anak dan motivasi serta semangat yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Yang ketiga ada kurangnya minat terhadap sekolah itu sangat kecil. Yang keempat ada faktor lingkungan masyarakat, di mana sebagian masyarakat menganggap bahwa pendidikan itu tidak penting. Analisis dengan pandangan teori fungsionalisme, yang pertama itu tidak berjalannya faktor pada lingkungan masyarakat. Yang kedua adalah pemerintah kurang menekankan pendidikan kepada masyarakat. Yang ketiga kurangnya didikan orang tua. Yang keempat tidak berjalannya norma kesusilaan.
Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk yang terakhir. Oke, silakan menghadap lagi ke Bu Wahida. Nah, tadi ada pencurian apa laptop ya? Bu Wahida kasih tahu, pencurian laptop itu juga salah satu masalah sosial, betul? Betul. Nah, hal-hal kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang memiliki status sosial yang rendah itu namanya blue collar crime. Ya, blue collar crime. Tapi kalau orang yang sudah mafia, tahu mafia ya? Nah, tahu mafia. Nah, itu kejahatannya besar dan oleh orang-orang yang berstatus sosial yang tinggi dan pencuriannya besar, itu namanya apa? Kerah putih. White collar crime. White collar crime. Makanya KPK itu dibilang kerah putih. Kenapa? Iya, betul. Iya, betul, karena dia jabatannya tinggi, dia meraupnya juga banyak ya. Itu namanya white collar crime. Sekarang kita kuis. Sudah siap? Kerjakan sendiri, waktunya 10 detik. Dihitung Bu Wahida. Ada kuisnya? Belum ada. Silakan dibaca. Dimulai dari sekarang 10. HP-nya ditaruh 9. Tiga, dua, optionnya aja. 3, 2, 1, selesai. Next, pertanyaan. Itu ada apa kata Bu Wahida tadi? Itu suap, betul. Coba dibaca. Tiga, 2, 1. Oke, cukup. Yo, tadi kita sudah belajar tentang apa, Lucy? Kita tadi belajar tentang apa? Teori fungsionalisme. Teori fungsionalisme apa, Intan? Teori fungsionalisme adalah masalah sosial terjadi karena struktur sosial yang tidak berjalan dengan lancar. Fungsi struktur sosial yang tidak berjalan dengan lancar. Oke, fungsi unsur-unsur sosial yang tidak berjalan lancar. Oke, contohnya tadi apa, Andra? Masalah sosial salah satu kelompok kamu? Oke, penumpukan sampah. Nah, menurut siapa? Racila deh. Menurut Racila, penumpukan sampah itu faktor apa saja yang mempengaruhi tadi? Masyarakat. Kenapa kok masyarakat? Jadi faktor penyebabnya? Masyarakat yang menggunakan sampah, bukan menggunakan sampah, menggunakan produk yang bisa menghasilkan sampah. Oke, menghasilkan produk. Kita pertemuan selanjutnya akan belajar tentang teori konflik dan kalian silakan mempersiapkan artikel yang memiliki masalah sosial. Kita itu memiliki fungsi, maka setiap hal yang berfungsi dalam diri kita itu harus memiliki dan harus difungsikan dengan baik. Jangan sampai kita menjadi problem. Jangan sampai kita jadi problem maker, tapi jadi problem solver. Kita akhiri dulu pelajaran hari ini. Silakan dipimpin doa dulu, kah? Terima kasih hari ini, hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.